Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu negara untuk unggul dalam persaingan global. Dalam pendidikan, ada kurikulum sebagai panduan pendidikan yang berisi tujuan pembelajaran dan isi kegiatan belajar dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Aini dengan nomor NIM 24862063057. Saya dari kelas 4A. Di sini saya melakukan analisis mengenai permasalahan kurikulum dengan tema problematika pergantian kurikulum mengakibatkan guru kesulitan menyesuaikan konsep pembelajaran di sekolah dasar. Kurikulum pendidikan di Indonesia secara berkala mengalami perubahan, baik dalam hal substansi maupun metode. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintahan di Indonesia dalam mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan. Pada tahun 2022 telah diluncurkan kurikulum baru yang disebut sebagai kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada pihak sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran peserta didik. Kurikulum merdeka mengusung konsep merdeka belajar, di mana sekolah, baik guru dan juga siswa, memiliki kemerdekaan dan kebebasan, yakni kebebasan berinovasi dalam pembelajaran, kebebasan untuk belajar mandiri, dan kebebasan untuk berpikir kreatif. Maka saat guru diberikan kebebasan menerapkan metode dan bahan ajar pembelajaran, maka siswa diberi kebebasan untuk mengekspresikan dan mengeksplorasikan ide, gagasan, dan imajinasi dalam sebuah diskusi maupun karya. Dalam pelaksanaan kurikulum, guru memiliki peran sentral dalam penerapan kurikulum, serta menjadi ujung tombak bagi keberhasilan kurikulum. Guru hendaknya melakukan kerja-kerja kolektif untuk menerapkan kurikulum dengan prinsip tanpa mengurangi kebebasan individu setiap guru. Pada titik ini, para guru dituntut untuk proaktif serta yang paling penting adaptif dengan perkembangan yang ada sebagaimana perkembangan kurikulum. Namun, penerapan kurikulum ini di lapangan tidak semudah pemaparan teorinya. Para guru selaku pelaksana utama kurikulum di lapangan menghadapi berbagai kesulitan dalam menyesuaikan konsep pembelajaran dengan kurikulum baru ini. Salah satu tantangan utama adalah pertama, kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang memadai mengenai kurikulum merdeka. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh para guru terkait konsep metode pembelajaran yang diusung oleh kurikulum merdeka. Akibatnya, mereka merasa kesulitan dalam mengimplementasikan pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka. Kedua, sumber belajar dan media pembelajaran yang terbatas juga menjadi hambatan signifikan. Bahan ajar dan media pembelajaran yang mendukung kurikulum merdeka masih terbatas, sehingga guru kesulitan mencari dan memanfaatkan sumber yang tepat. Keterbatasan ini membuat proses persiapan pembelajaran menjadi sulit dan memakan waktu, mengurangi efektivitas pengajaran di kelas. Ketiga, beban administratif yang tinggi. Guru seringkali dibebani dengan tugas administratif yang tidak sedikit. Beban kerja guru yang tinggi ini, baik dalam mengajar maupun dalam melaksanakan tugas administratifnya, semakin memperkeruh situasi. Guru seringkali tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari dan memahami kurikulum merdeka serta mempersiapkan bahan ajar yang akan disesuaikan. Keempat, kurangnya dukungan dan kerjasama. Kurangnya dukungan dan kerjasama ini dari pihak manajemen sekolah maupun kolega bisa membuat guru merasa kesulitan dalam menyesuaikan pembelajaran. Selanjutnya, kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran dapat menjadi hambatan, terutama dalam implementasi strategi pembelajaran baru yang membutuhkan partisipasi aktif dari siswa di rumah. Yang kelima, ketidakjelasan peran guru dalam pengembangan kurikulum merdeka. Maksudnya itu, banyak guru merasa kurang dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum ini, yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penerapan di ruang kelas.
Ketidakjelasan ini memicu perasaan tidak yakin dan kurang percaya diri para guru dalam menyesuaikan konsep pembelajaran dengan kurikulum baru. Padahal, peran guru sangat vital dalam memaksimalkan keberhasilan implementasi kurikulum di lapangan. Upaya membantu guru mengatasi kesulitan dalam menyesuaikan konsep pembelajaran pendidikan di sekolah dasar dengan kurikulum baru, sekolah dan pemerintah dapat melakukan upaya, yaitu pertama, dengan pelatihan berkelanjutan. Pemerintah dan sekolah dapat menyelenggarakan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi guru yang berfokus pada pemahaman kurikulum baru dan metode pembelajaran yang efektif seperti mengadakan workshop yang memberikan simulasi praktis tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum baru dalam kelas. Yang kedua, ada penyediaan sumber daya dan materi pembelajaran. Menyediakan buku panduan, modul, dan bahan ajar yang disesuaikan dengan kurikulum baru, memberikan akses teknologi seperti komputer dan proyektor, serta alat peraga yang diperlukan untuk mengajar. Ketiga, peningkatan infrastruktur sekolah. Meningkatkan fasilitas kelas agar lebih mendukung pembelajaran interaktif dan menyenangkan seperti laboratorium dan perpustakaan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang lebih variatif. Keempat, bimbingan dan pendampingan. Seperti menyediakan pendampingan dari mentor atau fasilitator pendidikan yang berpengalaman dalam kurikulum baru. Menerapkan program coaching bagi guru untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan pedagogis dan memahami penerapan kurikulum baru secara lebih mendalam. 5. Ada pengurangan beban administratif. Mengurangi beban administratif guru ini dengan delegasi tugas administratif ke staf administrasi sehingga guru dapat lebih fokus pada persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Mengimplementasikan sistem administrasi digital yang lebih efisien untuk mengurangi waktu yang dihabiskan guru dalam mengurus tugas administrasi. Mungkin sekian analisis yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.